Oke, baik, bismillahirrahmanirrahim. Penyimpangan sosial ya. Penyimpangan sosial remaja. Sebelum mulai kita kan mesti harus ngerti dulu definisinya ya. Setiap kalimat ini kan kalimat ya. Kalau penyimpangan itu apa ya penyimpangan? Ada yang tahu nggak? Penyimpangan itu adalah melenceng, menyimpang, persimpangan. Kalau jalan itu kan biasa ada persimpangan. Persimpangan itu yang seperti apa? Ini misalkan jalan lurus ya. Lurus. Nah, kamu misalkan punya tujuan ini tujuannya nih, ya kan? Udah lurus, ini namanya persimpangan nih yang begini nih. Malah belok, melenceng, ya. Padahal kamu tujuannya ke sini, tapi malah ke sini. Itu namanya nyimpang, persimpangan, menyimpang. Nah, kemudian sosial itu apa? Sosial itu adalah segala sesuatu yang berhubungan dengan kehidupan masyarakat, manusia, kumpulan manusia. Ini kan manusia nih, ini manusia semua ya, manusia semua. Ini adalah sosial. Sosial yang lebih besar lagi adalah misalkan biasanya RT. Ya, RW itu adalah kelompok sosial, desa atau kelurahan. Ya. Nah, masyarakat itu biasanya kan punya tujuan. Tujuan hidup bermasyarakat itu adalah biasanya keamanan, ya kan? Manusia hidup berkelompok itu pasti pengen itu hidupnya itu aman. Manusia itu pengen hidupnya aman, ya. Sejahtera, ya kan? Sehat. Kemudian apalagi gampang cari kerja. Barusan Bapak lihat ada lowongan kerja di sebuah toko, ya. Tapi yang ngelamar ribuan orang, luar biasa tuh, ya. Sekarang cari kerja susah, ya. Makanya ini kelas 10 ini ya, belajar yang benar, perbaiki pola hidup, perbaiki pola makan, biar kalian sehat. Kalau sehat, pikiran juga enak, ya. Kalau sakit, boro-boro mikir, ya kan? Kalau sakit, boro-boro mau mikir. Yang ada pengennya terbahan aja. Kalau orang sakit itu pengennya cuma satu, apa? Sehat, sembuh. Nggak ada kepikiran pengen apa gitu. Pengen sembuh aja. Tujuan sosial itu ini, secara umum ya. Tapi banyak, sebetulnya banyak. Kemudian remaja. Remaja itu apa sih remaja? Adalah orang, manusia, yang rentang usianya itu ada di usia 11 tahun, sampai dengan 24 tahun. Disebut anak-anak bukan, disebut orang dewasa juga bukan. Ini kalian ini termasuk remaja. Udah di atas 11 tahun semua kan? Berapa rata-rata? 12? 15 tahun remaja, ya. Atau bahasa biologisnya itu adalah masa puber. Ya, puber. Puber itu ditandai dengan apa? Biasanya mulai tumbuh rambut-rambut, ya kan? Di berbagai area tubuh yang sensitif. Kemudian kalau perempuan itu menstruasi, ya kan? Laki-laki mungkin mimpi basah, keluar sperma secara spontan, secara nggak sengaja gitu ya. Mulai ada ketertarikan dengan lawan jenis, masa puber itu. Dengan lawan jenis ya, bukan sesama jenis, bukan lawan jenis. Kalau ada ketertarikan dengan sesama jenis, tolong dilaporkan ya. Jangan sampai ada di SMA 6 ini ada yang hal-hal seperti itu. Harus kita singkirkan, harus kita musnahkan kalau ada kelainan-kelainan seksual seperti itu. Karena itu termasuk penyimpangan. Ya. Nanti kita jelasin. Masa puber tuh. Kemudian ada perubahan, kalau laki-laki perubahan pada suara ya. Yang tadinya suaranya imut-imut jadi agak gede gitu. Suaranya ngebas gitu, ngebas ya. Ya itulah kira-kira. Remaja itu orang-orang yang seperti itu. Sampai sini kira-kira jelas ya.
Nah, artinya penyimpangan yang disebut penyimpangan sosial itu apa? Yang dilakukan remaja gitu ya. Kan masyarakatnya sudah tumbuh, sudah ada, kemudian remaja ini tumbuh. Biasanya ketika remaja itu sudah mulai pengen mencoba hal-hal yang baru. Ada teman-temannya juga sudah semakin banyak, relasinya sudah semakin banyak, sudah mulai bisa buka-buka handphone, udah bisa main agak jauh dikit gitu kan, udah bisa mulai naik motor. Jadi otomatis kehidupannya pun berubah. Tidak lagi seperti anak-anak. Akhirnya dia sudah mulai banyak menyerap hal-hal dari eksternal, dari luar lingkungannya gitu. Yang akhirnya itu sedikit banyaknya bisa mempengaruhi kehidupan sosial. Jadi sudah mulai menerima informasi-informasi dari eksternal secara banyak, lebih banyak gitu, lebih luas. Bukan hanya saja dari lingkungan keluarga. Kan sebelumnya ketika anak-anak itu kalian punya informasi itu dari ibu dan bapak aja. Ibu dan ayah aja. Kemudian mulai sekolah, mulai ngelihat temen. Oh, temen itu mah si A mah begini ya perilakunya. Kamu suka, kadang-kadang kamu tiru tuh kelakuannya, kebiasaannya gitu. Ya kan? Ada ngelihat tetangga yang udah agak dewasa sedikit gitu. Oh, dia punya perilaku, ya punya kebiasaan ini gitu. Karena kamu masih anak-anak nih, masih polos gitu. Karena kamu suka gitu, senang. Ya udah tiru. Jadi perilaku kalian pun tidak saja didapat dari orang tua, tapi mulai dari lingkungan sekitar. Nah, yang akhirnya kalau kalian banyak menyerap informasi-informasi yang negatif, itulah yang bisa menyebabkan remaja itu, anak-anak yang mau tumbuh kepada fase remaja itu menjadi menyimpang. Oh ya, silakan lanjut. Ya. Sampai sini paham? Nggak kira-kira? Jelas nggak? Ada yang mau ditanyain dulu? Pak, gimana Pak kalau orang ada teman saya Pak, dia nggak pernah keluar sama sekali Pak. Pulang sekolah langsung masuk kamar. Pulang sekolah masuk kamar, pulang sekolah masuk kamar. Kita taunya mungkin begitu. Tapi kalau anak sekarang kan beda. Punya handphone. Ya, udah pada punya handphone satu-satu kan? Dikasih sama orang tuanya? Ya. Dikontrol nggak sama orang tuanya? Diawasi nggak tuh? Handphone kalian itu setiap pulang sekolah dicek nggak sama ibu bapaknya? Enggak. Ya. Kadang-kadang jangan salah. Justru yang seperti itu bisa jadi ya wawasannya lebih luas. Bahkan kadang-kadang sudah bisa menghasilkan. Mending kalau dari hal yang positif. Jangan sampai menghasilkan dari hal-hal yang negatif. Banyak yang seperti itu, banyak sekarang ini. Mungkin di antara kalian pun ada yang begitu. Ada nggak kira-kira? Main-main TikTok, atau Instagram, atau YouTube kayak Bapak. Ada nggak? Gitu. Suka streaming gitu. Coba suka lihat tuh anak-anak SMA 6 juga banyak. Nah, artinya menyimpangnya di mana biasanya remaja itu? Nah, biasanya anak remaja itu menyimpangnya di mana? Suka menyimpang apa sih biasanya kalau anak remaja? Yang pernah kamu lihat? Yang pernah kamu lihat? Coba apa? Ada yang tahu? Ada yang bisa kasih Bapak jawaban? Kenapa? Suka sesama jenis tuh. Penyimpangan seksual, ya. Kemudian apa lagi? Penyimpangan apa? Obat-obatan terlarang, ya. Kemudian apa lagi? Minuman keras. Kemudian apa lagi? Judi, sekarang tuh judi online, ya. Kemudian apa lagi? Berbohong. Yang paling sering nih berbohong, ya.
Bapak hafal ya. Bohong. Ngakunya kerja kelompok, taunya nongkrong ya. Banyak yang begitu, banyak, nggak jujur aja. Ngakunya mau diskusi ngerjain tugas sama orang tua, taunya nonton misalkan.